Halo, selamat datang di One Stock Research. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas saham Goto ya. Nah, Goto ini dalam seminggu terakhir mengalami kenaikan yang cukup lumayan tinggi ya, dari awalnya di harga 59 sampai 60, sekarang di range harga 70 per saham. Oke, hari ini kita akan membahas terkait saham Goto. Ternyata ada JP Morgan di balik kenaikan saham Goto yang seperti kita tahu bahwa Goto ini seminggu terakhir naik 15%-an. Nah, ini cukup menarik ya. Kira-kira apa alasan JP Morgan ini mengambil saham Goto? Nah, kita akan coba kulik Goto lebih mendalam ke depannya. Nah, Goto pada tahun 2023 ini udah rilis ya laporan keuangannya dan kalau kita lihat Goto ini secara kinerja keuangannya ini sangat jelek ya kalau kita memakai kacamata seorang awam. Nah, di sini Goto pada tahun 2023 dia tuh rugi 80 triliun. Ini merupakan rekor ya untuk perusahaan yang listing di bursa yang memiliki kerugian paling tinggi dalam sejarahnya bursa efek Indonesia ya. Dan padahal kalau kita lihat market cap dari Goto sendiri itu 80 triliun. Jadi ruginya dia itu setara dengan market cap-nya dia sekarang gitu. Jadi nggak bisa bayangin kalau misalnya Goto ini dijual, seluruh saham yang ada di bursa itu cuma bisa nutupin kerugiannya dia gitu loh. Nah, sebenarnya Goto ini dari kuartal keempat pada tahun 2022 sampai ke kuartal keempat tahun 2023 ini sebenarnya mengalami kenaikan secara revenue ya atau pendapatan itu 26,4%. Dan kerugian terbesarnya Goto itu sebenarnya ini adalah loss of goodwill. Jadi dia mengalami kerugian goodwill sebesar 78 triliun. Dan kerugian ini itu sebenarnya bukan kerugian dari aktivitas operasionalnya dia ya. Soalnya kalau kita lihat kan di sini di operational profitnya dia ini udah berkurang kerugian operasional dia. Ini sisa 1,4 triliun aja sebenarnya. Nah, kalau kita bedah secara detail, Goto ini sebenarnya merugi akibat adanya kerugian goodwill ya. Buat teman-teman yang nggak tahu goodwill itu apa, nah goodwill sendiri itu merupakan nilai yang berhubungan dengan citra dan nama baik perusahaan. Nah, kita kan pasti tahu ya Goto dengan Gojek dan Tokopedia-nya, nah ini memiliki nama yang sangat terkenal di Indonesia sendiri. Nah, padahal kalau kita bedah secara detail atau nilai bukunya dari Goto sendiri, Goto ini sebenarnya punya nilai aset itu sebesar 10 triliun. Cuman waktu mereka ini merger ya antara Gojek dan Tokopedia, mereka ini dinilai dengan nilai 93,12 triliun. Ini kan range-nya sangat tinggi ya. Perusahaan cuma punya aset 10 triliun tapi dinilai 93 triliun. Dan selanjutnya, kemudian Goto ini menjual kepemilikan mereka atas Tokopedia itu senilai 13 triliun atau setara dengan 75% total kepemilikan Goto kepada TikTok. Nah, jadi sisa kepemilikan Goto itu cuma 20% ya, atau kisaran 3,38 triliun. Nah, akibat dari aktivitas akuisisi ya Tokopedia ke TikTok, Goto ini membukukan rugi bersih sebesar 90,39 triliun. Nah, kerugian ini sebenarnya bukan kerugian atas aktivitas operasional ya, sehingga kerugian yang tadi goodwill 78 triliun ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh terhadap operasional Goto. Ya, detail dari kinerja keuangan Goto, kalau kita lihat dari ikhtisar kinerja Goto, Goto ini pada tahun 2023 ini nilai transaksi dari seluruh grup dari Goto sendiri itu sebesar 116,5 triliun atau tumbuh 20% dibanding dengan tahun sebelumnya. Terus secara pendapatan bruto sendiri Goto pada kuartal pertama ya pada tahun 2024 ini naik
18% dibandingkan di tahun 2023. Selanjutnya, beban insentif dan pemasaran produk dan kas rutin tetap ya, ini mengalami penurunan sebesar 31 sampai 25% secara year on year, dan ini cukup bagus karena beban marketingnya Goto jadi semakin menipis ya. Jadi Goto ini akan fokus kepada profit. Nah, selanjutnya adalah EBITDA group yang disesuaikan. Ini sebenarnya Goto pada kuartal 1 ya di tahun 2024, dia ini ruginya cuma 102 miliar. Yang tadi awalnya dia rugi 80 triliun. Nah, di kuartal pertama tahun 2024 dia cuma rugi 102 miliar aja. Berarti menyusut dari kerugian itu sangat tinggi. Nah, ini kerugian Goto ini berhasil ya menurun sebesar 89% secara tahunan. Ini merupakan kinerja yang sangat bagus ya dari Goto. Dan setelah JP Morgan ini menilai bahwa Goto ini overweight dengan target price 75, nah ini kalau kita lihat dari chartnya Goto, nah setelah JP Morgan ini merilis rating terkait dengan Goto yang overweight ya dengan target price 75, kalau kita lihat secara chart, Goto ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan kalau kita bedah secara detail ya dari transaksinya sendiri pada mulai tanggal 23 April ya sampai tanggal 6 Mei, ini Goto ini mengalami fase akumulasi dengan akumulasi yang besar, big accumulation. Dan ternyata kalau kita bedah detail lagi, pembelinya ini adalah AK dan juga BK. AK dan BK itu siapa? AK adalah UBS dan juga BK adalah JP Morgan. Nah, JP Morgan sendiri ini membeli 177 M, Goto di range buy itu di 64. Jadi yang melakukan akumulasi Goto pada range tanggal 23 April sampai 6 Mei ini adalah JP Morgan dan UBS. Nah, di sini ada target ya saham Goto dari sekuritas Bahana. Nah, Bahana ini menargetkan Goto di harga 90. Nah, kenapa Bahana menargetkan Goto di range target price di 90? Karena di sini Goto akan melakukan buyback plan sebesar 3,1 triliun. Buyback ini akan dilakukan pada bulan Juni, menunggu RUPS dari Goto ya. Jadi kalau misalnya Goto nanti setuju untuk buyback, nah, tentunya saham Goto akan menarik lagi karena buyback dari saham Goto ini cukup tinggi ya, nilainya 3,1 triliun. Tentunya diharapkan ya kedepannya bisa ngangkat saham Goto yang sekarang lagi di range harga 60-an sampai ke 70-an. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman kalian. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.